Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini menutup kaji ya. Kita belajar kembali Torekot. Hayadana nata'alamu Torekoh. Bab yang kita tutup hari ini tentunya bab 4. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita taklim seperti biasa, kita luruskan niat ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiril hayati wujud wa asyiril jam. Mili kulli mawjud salatan tatafil qulubinal iman wa bihabiyunal Qur'an wa tuhalana biha nurul jannah turunai nuruna jari ila wajhikal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabah. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan nabibi hamdal mustafirin hamda yu'asi yu'amahu yukafi majidah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah simpul pengikat ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi. Mudah-mudahan bisa memahami taklim ini dan diberkahi serta Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrat iradahnya, rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertalibul ilmi. Maiwan awat rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung, talaki maupun tidak langsung, mohon doakan rahimakumullah. Hari ini kita bahas ya masalah Torekot juga di bab 4. Amma ba'du. Sejak zaman penjajahan ya, udah lama, pemerintah kolonial Belanda dulu, para ulama zaman dulu ya, itu dalam memberi nasihat patokannya pada dalil ini, pendakwah. Ya, ini nggak dipakai lagi. Ya. Arti kata ini populer pada masa itu, patokan dia berdakwah. Afdalu umara qaidun huwaladhi ya'ti ilal ulama'i bihadin nazari an mada su'al ulama'i fa inna syaksa aladiyati ila amiruhu kadalika. Artinya sebaik-baiknya umaro, pemimpin itu yang datang kepada ulama ya, sejelek-jelek ulama itu yang datang ke umaro. Jadi masa itu pendakwah ulama, ustadz, kiai nggak mau datang ke pemerintahan, nggak mau dia. Tapi sejak kemerdekaan di bawah pemerintahan Indonesia terbalik ya, betul kan? Terbalik. Banyak ulama jadi umaro. Bahkan anak-anak Gus di Jawa itu jadi menteri banyak ya, sampai 4-5 kali loh, betul kan? Jadi banyak kiai yang jadi menteri, berarti mendekat. Ini bukan nggak boleh ya. Jadi ada perbedaan ya. Karenanya sejak itu dibuat pegangan keilmuannya ya. Kita berangkat ke karakter orang yang bertasawuf nih ya. Gimana sih kalau jadi ulama? Termasuk kita. Jadi pegangan keilmuannya, ilmu itu penting karena dari ilmu itulah, dari ilmu itu seperti datang ini kita mencari ilmu nih. Nah, dari ilmu itulah yang bisa mengilhami kita menjadi orang Islam. Karena Islam itu harus ilmuwan. Ya. Wabil khusus ulamanya, apalagi kalau dia ulama, harus belajar terus. Atau para penasehat atau pendakwah
dalam ajaran tasawuf, juga ajaran Islam secara menyeluruh kafah. Wa ahamiyatul ma'rifati satakunu qadiratan alal qiyami bihadal suluki wahada mayusama ulama'u. Pentingnya ilmu itu akan bisa menjadikan perilaku itulah yang disebut ulama. Jadi ulama itu, perilaku ilmu yang didapatkan itulah yang menjadi perilaku seorang ulama. Kita cerita dulu supaya kita paham. Ini lebih cenderung ke praktek tasawuf keseharian ya. Pada hubungan antar manusia, sosialnya. Orang yang bertasawuf itu hubungannya gimana gitu ya. Bukan juhud ya, bukan lari dari kenyataan. Ada seorang yang peduli dengan bangsa. Bisa dikatakan pengkritik atau ahlul filsafat. Kalau di dunia politik mungkin dikatakan oposisi mungkin ya. Nih. Pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ya, Khalifah Harun al-Rasyid, satu-satunya orang khalifah, ya. Satu-satunya orang khalifah ini yang di luar dari Jazirah Arab. Udah lama. Ya. Sudah lama. Pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ini populer seorang khalifah pada posisi ini. Ya. Itu ada seorang ulama atau disebut ustadz lah kalau zaman sekarang datang kepada khalifah Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Khalifah pada masa itu raja, penguasa, Marok. Ya. Guna memberi nasihat. Ya. Karena ustadz itu beranggapan rata-rata penguasa atau umaro sering jolim. Khususnya kepada umat atau rakyatnya. Sering jolim. Nah, bertindak jolim. Itu pikiran dari seorang ustadz itu tadi. Karena pada masa itu bisa dikatakan Harun al-Rasyid itu raja, ya. Tentunya gengsinya tinggi ya, betul kan? Namanya juga raja kan, juga khalifah, penguasa. Dalam pikiran sang ustadz, ya mungkin ini Umar harus dinasihatin gitulah. Kira-kira gitu deh. Ini memang terjadi zaman sekarang nih. Kemudian menghadap minta izin. Ustaz tadi berkata, "Naam Amirul Mukminin. Nuridu an syahaka. Lakina tariqati fid nasi qasyatun. Min fadlika la tuqadil amra ala muhamalil jaddi." Ya Amirul Mukminin, saya ini mau menasihati Anda, tapi cara saya menasihati keras. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, ada adab juga ya, izin dulu. Nah, gitu. Ya. Langsung dia bilang, "Famusyadu daidun alaika." Saya itu kalau menasihati biasanya keras, tolong dimaklumi lah, gitu. Maksudnya gitu. Karena ini penting, terpaksa saya harus menasihati Anda secara keras. Tapi sebelum diucapkan oleh Ustadz tadi kepada Harun al-Rasyid, Harun al-Rasyid berkata begini, kita mesti pahami Harun al-Rasyid ini nasabnya bagus, Bani Abbas. Otomatis sangat alim. Salah satu murid dari yang disayang oleh Imam Malik. Ya. Kata Harun al-Rasyid, "Uskut." Dengan cepat dipotong ucapan Ustadz tadi sebelum masuk nasihat. "Uskut. Ustimina Ustadz. Kamu diam." Nah, dipotong. Nggak boleh nasihatin. Ya. Inna Allah ta'ala arsala man kuwa khairun min kailaman wasyarun minni.
Wa ma ada likai yakul lahu ta ala fatura lahu laqalal lahilal ala huwa yadrakaru yaksha. Ucapan dari jawaban Harun al-Rasyid ini bisa jadi pegangan karena beliau ulama, termasuk ajaran etika dan normal dalam memberi nasihat. Khususnya pendakwah, apakah itu pengkritik, apakah itu dalam apalah yang sering mengkritik pemerintah dalam memberi nasihat. Artinya, wahai Ustadz yang tadi, ucapan Harun al-Rasyid tadi, kamu diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik dari kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk daripada saya, yaitu kepada Fir'aun. Itu pun juga harus pakai etika. Fakulallahu kalau lain. Artinya kamu harus berbicara lembut. Itu yang dipotong. Bicara harus. Jadi maksudnya Harun al-Rasyid ini komplain. Kamu itu kalau jadi ustadz atau jadi penasehat, yang ngaji dulu deh. Itu bahkan terbalik. Dinasehatin oleh Harun al-Rasyid. Kaji ilmu dulu deh. Gimana cara berdakwah. Bahasa lainnya kalau mau memberi nasihat itu diilmui dulu. Enggak langsung nyerocos kata gitu. Naik tensi juga ya Harun al-Rasyid. Ya. Udah, paham ya maksudnya? Jadi enggak ada dalam ajaran Islam itu ulama Gundar KW enggak ada. Enggak ada itu. Coba cari dalilnya. Nah, pas pendakwah berbicara keras, nih, penasehat berbicara keras, umum pasti ada sebab yang beresiko untuk umat, kan gitu. Dalam ajaran Islam pun, baginda Nabi SAW dilarang berbicara keras. Tetap harus lemah lembut. Di sini sebenarnya inti susahnya menjadi pendakwah zaman sekarang. Walaupun dia bukan dakwah tapi mengkritik. Hawanya keras aja kan. Nah, anehnya kalau nggak keras nggak keren katanya. Ayo. Betul kan? Nah, jadi perbandingannya ulama terdahulu dengan ulama sekarang bedanya sedikit. Ialah betapa baiknya ulama-ulama dahulu memahami Al-Quran. Karena di Quran tidak ada menasihati itu dengan garis keras, kecuali diperangi. Maka diperangi kembali. Ya. Kita kisahkan dulu suatu cerita, dan ini sahih ya cerita ini. Pada zaman dulu ada seorang ulama, kemudian diundang oleh seorang anak muda. Istilah zaman sekarang diundang untuk diledek, dibully gitu niatnya. Ulama lagi. Wahai Ustadz, datanglah ke rumah saya. Datanglah Ustadz itu, karena diundang kan, wajib datang kan. Itu fikih Islam. Kalau diundang, apalagi itu tetangga ya, wajib datang. Pas datang ke rumah pemuda itu, ngomong, silakan Ustadz pulang, sekarang saya tidak butuh Ustadz. Baru datang belum apa-apa, suruh pulang. Nah, kejadian tersebut diulang sampai 3 kali pada hari yang sama. Sekarang tanya, kalau itu terjadi dengan Pak Bas gimana? Udah datang, diundang sama tetangga, udah saya nggak butuh Pak Bas, pulang. 3 kali, kira-kira gimana Pak Bas? Marah nggak? Kesel nggak? Bisa didabok orang tuh, apalagi pemuda ya. Kalau rektor Pak, udah nih rektor kamu undang datang, ya sudah itu pas datang, udah saya nggak butuh rektor, pulang. Ya. Ini terjadi kisah ini. Gimana tuh? Zaman sekarang ya. Nah. Diulang sampai 3 kali lagi dalam hari yang sama. Bayangkan kalau antum dosen rektor
Ya. Orang tua bisa ngamuk kan. Nah, tapi sang ustadz ini anehnya unik. Karena paham ilmu, tidak tersinggung, bahkan tersenyum loh, nggak marah. Itulah adab karakter orang tarekat yang belajar ilmu ruhani. Nggak tersinggung. Jawabannya pas ditanya unik nih. Anak muda, kenapa Ustadz nggak tersinggung? Dijawab, anak muda saya suka sekali menuruti perintah Allah. Yaitu disuruh menghormati tetangga. Hadisnya ada. Disuruh menghormati tetangga. Hadisnya ada. Ya ketika antum memanggil saya, karena antum sebagai tetangga, saya harus datang dan saya senang. Ketika antum menyuruh pulang, ya saya pulang, saya senang. Ada nggak orang kayak gitu zaman sekarang? Ini terjadi. Nah, kalau pulang, saya pulang. Kalau suruh makan, saya makan. Ya. Jadi hukum wajibnya itu kalau diundang. Ya. Senang sekali saya membahagiakan kamu. Karena itu perintah Allah. Jadi nggak ada hubungannya saya dengan kamu. Kebayang nggak? Memahami perintah fikih itu direalisasikan ke masyarakat begitu. Ada sekarang nggak? Enggak kan? Dan itu benar. Makanya kalau antum dibully di luar diundang mau dijeblokin, datang aja dulu. Datang aja. Pasti kalau niat kita benar karena faktor Allah yang menyuruh kalau diundang orang harus datang, maka kita diselamatkan. Ya. Setelah kejadian itu pemuda nangis minta maaf. Kalau kita ini kan enggak, khususnya zaman sekarang. Mungkin kalau kita dosen, kiai, ustadz, habib, atau dokter, bahkan profesor misalnya, ya, itu pasti marah. Jangan bohong deh. Pasti yakin kan? Biasanya marah. Ini artinya kita sering sekali didikte oleh orang goblok, bodoh. Itu alasannya. Seperti pemuda tadi itu kan bodoh. Itu kan didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh kesal, masa kita ikut kesal? Kalau kita dibuat marah sama orang tolol, itu kan namanya juga didikte sama orang tolol, betul kan? Iya kan? Ayo bener atau nggak bener nih? Nah, pertanyaannya, antum kalau marah bodoh atau pintar? Kan itu pertanyaannya. Itu jelas nggak pintar sama sekali. Kalau kamu betul pintar hanya bisa didikte sama Allah. Bukan didikte sama orang. Jangan. Jadi kalau orang kita melihat perintahnya itu diundang wajib datang, apalagi tetangga. Ya, berarti kalau kita ngikuti undangan itu jangan lihat sebabnya, bulinya. Artinya kita menurut perintah Allah. Kita didikte yang boleh hanya sama Allah. Nyambung kan dengan kaji tadi di atas? Itu adab kebiasaan ulama dulu. Ulama sekarang kalau nggak ada jemaah banyak, umpama nggak keren, bahkan ada alasan nggak datang. Gimana? Dan itu tercatat oleh Allah. Ya. Hati itu nggak bisa dibohongin. Sekali lagi prinsip kita hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Iya kan? Bukan oleh manusia zaman sekarang. Di antara dalil dan hukumnya apa? Ada di fikih. Langsung kita
pakai patokan. Kekuatan ini mesti kita pegang. Wa ahsin ma'asa ilaika. Berbuat baiklah sama orang yang berbuat buruk. Waduh, bingung nih. Jadi seperti terbalik. Kita berbuat baik sama orang baik. Itu natural. Itu biasa. Pak Bas buat baik ke saya, misalnya karena bantu Pak Bas. Biasa itu. Natural itu. Tapi kalau ulama yang benar, ajaran Islam yang benar, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk. Dalilnya ada itu. Sekarang itu dipraktekin nggak zaman sekarang? Ayo. Secara makrifat, orang berbuat buruk itu Allah ngizinin, tapi Allah memang nggak ridho, betul? Berarti ada sangkut paut dengan Allah kan? Untuk muji kita kayak, tetap kita berbuat baik. Dijamin deh kalau Papas ditapok orang udah nggak pasti gua tapok lagi nih. Bila perlu kita bunuh nih, gitu ya Papas. Maaf ya. Kalau jadi pendakwa berat nggak? Nah itu garis patokan. Nabi gimana? Nabi itu baik banget sama orang musyrik. Banyak sejarah. Coba baca di sejarah tuh. Baik bener. Baik bener sampai disuapin. Sahabat ngikutin tuh, ada sahabat suapin tuh. Padahal dia menghina terus. Ya. Jadi ini penting untuk kita bahas. Kita lanjut dulu ya. Kita pahami lebih dalam lagi perkara karakter orang sufi atau orang yang belajar ilmu ruhani lah, jangan terlalu sufi lah ya. Dalam kehidupan masyarakat yang perlu kita amalkan dalam kondisi sekarang. Walaupun berat, patokan kita sudah tahu, bertorekot itu harus ada perintahnya hanya dari Allah. Quran ya, sunnah contoh. Nah, seluruh ilmu epistemologi ini sebenarnya ikhwan akademis yang mesti datang, yang khusus untuk mendalami agama Islam. Ya, seluruh ilmu epistemologi yang sifatnya umum ya, itu kan sebenarnya hanya untuk menguji dalam hal kita berpikir, kita menganalisa. Untuk menguji kita berpikir. Ya. Yang dalam bahasa filsafat penalaran reasoning. Ya. Itu bahasa filsafat. Kalau nggak salah ya. Sedangkan ilmu filsafat secara umum ya berpikir itu sendiri kan. Nah, sama dengan ilmu matematik. Artinya ilmu berpikir itu paling tua itu. Karena kalau tidak diilmui kedua ilmu ini, ya, tidak diperdalam kedua ilmu ini, ya, dalam bahasa filsafat sering disebut versis gagal nalar. Gagal berpikir, namanya versis. Ya. Nah, istilah gagal berpikir, seandainya kita salah berpikir, ada yang menyebut dungu. Ya, itu ilmu filsafat. Apa namanya? Dungu. Nah, di Islam diajarin adab. Adab dulu baru ilmu. Udah ketangkep ya? Nah, jadi jangan dulu seneng lihat orang kayak gitu. Mau tahu arti dungu? Dalam ilmu epistemologi ada. Di kampus bahasa Indonesianya ada itu. Buka aja. Itu artinya bebal otak. Tolol. Apa? Tolol.
Berarti kalau ada umaro, maaf Bang Presiden, disebut tolol, disebut pribadinya, beradab atau enggak? Punya etika enggak? Nah, kalau tidak ada masalah, anteng aja, berarti udang ada di balik perlindungan. Udang itu ada yang melindungi. Kita jangan bodoh berpikir. Halo, setuju nggak nih? Ya. Aneh Indonesia nih. Tetap saja itu kata kasar, apalagi ditembakkan kepada satu nama pribadi. Jangan dipisahkan nama pribadi dengan pemerintah dong. Jangan dibolak-balik ya. Ilmu filsafat kadang diotak-atik juga nih. Ya. Bahasa umum aja deh, dipergampang aja. Tetap saja itu tidak ada etika. Kasar, kita dicekokin dengan dunia medsos kayak gitu. Laku lagi. Nah, sebagai umat Islam gimana? Sebenarnya suruh rakyat berpolemik kan? Kurang beradab, sebab siapapun orangnya bisa tersinggung loh. Cacing bisa tersinggung juga loh. Alangkah baiknya kalau diganti dengan kata-kata kalau Andung gini ya, kurang cerdas. Setuju? Hati-hati kita berucap keseharian kita. Itu yang beradab. Sandaran dalilnya ada di Islam. Nah, sayangnya kedua ilmu ini, khususnya ilmu filsafat, umum sering blong remnya. Siapa di UIN yang belajar ilmu filsafat? Sering blong remnya. Ya. Mau tahu remnya? Orang Muslim harus tahu remnya. Quran. Filsafat itu remnya Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Quran. Maka kalau nggak ada remnya, sering nabrak kanan kiri kan? Logikanya gitu kan? Uniknya etika adab dinafikan nanti. Nah, ini kan terjadi. Ya. Etika adab dianggap nggak perlu. Oh, ditiadakan. Itu berbahaya nggak? Berbahaya. Itu terjadi sekarang. Jelas ya. Jadi kalau misalnya akal sehat ya sebenarnya dengan Quran. Ya. Maka ajaran Islam membatasinya dengan fikih yang disebut ta'adab ulan suma ta'lamu. Beradab dulu baru berilmu. Anak-anak dari kecil diajarin sopan santun, baru disekolahkan. Ya, sekarang terbalik. Ilmu makin tinggi, adab makin gak ada. Logikanya gitu deh. Umumnya yang hilang dari peradaban modern sekarang ini apa? Baik pendakwah, baik kita secara umum. Umumnya. Para cendekiawan muslim, pengkritik, ahli politik, ialah, ada yang tahu? Allah itu hilang di hati kita. Allah itu hilang di hati kita. Ajaran tarekat tasawuf gimana Pak? Nurani hati supaya dihidupkan. Itu dia. Allah itu tidak pernah hadir di hati kita. Walaupun dia ahli fikih sekalipun. Kalau dia tidak gempur hatinya dengan selalu mengisi, selalu berzikir, maka adab bisa hilang. Nabrak kanan, nabrak kiri. Itu logikanya begitu. Dan itu benar. Ada teks hadis sebagai berikut. Hadis ini sahih ya, perhatikan ya.
Mangkana yuminu hilali yaumin akhir fayakrun yoradu. Yoradu. Siapa yang iman dengan Allah, siapa yang iman dengan Rasulnya, maka harus memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya. Ya, itu dia. Jadi secara garis besar, ya, ada 5 tahapan penting yang harus dilalui oleh semua salik, khususnya penempuh jalan tarekat, ilmu yang harus diamalkan kepada masyarakat. Nah, 5. Pertama yang mesti kita pikirkan menjalin persahabatan. Kuda itu mujahadah diri, zikrullah, kemudian kalwat. Nah, menjalin persahabatan itu dengan siapa antum berkawan dan menjadi sahabat. Pertama-tama, kaum sufi itu maupun salik meyakini bahwa ilmu tidak bisa dipisahkan dari amal. Bertasawuf itu harus dipraktekkan, tidak teori. Seorang salik penuntut jalan rohani harus memulai dari belajar ilmu akidah. Kemarin udah bahas untuk bisa meluruskan keyakinan kita kepada Allah. Kemudian naik ilmu fikih untuk membenarkan dalam ibadah maupun muamalat dan adab beradab. Mana yang dulu, mana yang tidak. Nah, terutama berhadapan dengan orang lain. Berdakwah misalnya. Di tengah-tengah itu semua, dia harus belajar ilmu tentang hati. Ya. Ilmu ahwal al-qalbu. Maka akhlak antum insya Allah baik. Serta bisa membersihkan hati dari kotoran pikiran. Salah berpikir tadi, ya, gagal nalar, tazkiyat an-nafs. Gagal nalar itu tazkiyatun nafs. Betul kan? Jadi jangan jauh-jauh, jangan terkesima dengan bahasa-bahasa filsafat yang produk Eropa. Di hadis puluhan tahun udah ada. Nah, semua pengetahuan itu diterjemahkan dalam amalan laku. Karenanya ilmu tasawuf tidak cukup kecuali diamalkan. Jadi apapun antum bertasawuf tanpa tarekot itu nggak cukup. Nggak percaya ini, kalau ingin mendalami ini silakan melihat referensinya. Ada kitabnya, Haqaiq At-Tasyawufu karangan Abdul Qadir Isa, halaman 79. Itu referensinya. Ya. Nah, jadi mengamalkan ilmu banyak godaan loh. Seringkali seorang salik gagal mengamalkan ilmu karena tidak bersama teman seperjuangan. Untuk itulah kaum sufi, orang yang mengamalkan tarekot, memandang pentingnya nilai persaudaraan spiritual atau disebut asyuha. Ya kan? Ada banyak dalil tentang pentingnya beriman, bertakwa kepada Allah secara berjamaah seperti ini, menguatkan antum di dunia luar. Dasarnya mana Allah berfirman ya, asyuhah, persaudaraan spiritual. Asyuhah, Allah berfirman At-Taubah 119, dibaca Iwan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Sadikin, betul kan? Berarti berjamaah, persaudaraan spiritual, bersahabat. Nah, berjuang bersama-sama di jalan spiritual itu akan bisa sedikit membantu seseorang dalam menghadapi godaan. Ada sandaran lainnya, nggak bisa sendiri-sendiri. Rasulullah bersabda, Inna Allah yarda'alakum salatan wa yakrahu lakum salatan fayardalakum an ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'an wa anta tasimu biha billahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridho 3 perkara. Yang diridhoi Allah 3 perkara untuk kalian, dan benci 3 perkara pula. Pertama, Allah ridho kalian menyembahnya. Kedua, tidak menyekutukannya dengan apapun. Ketiga, kalian berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi bersama-sama menjalankan agama Allah adalah prinsip persaudaraan berjamaah yang hendak dianugerahkan oleh para sufi yang saleh, para pengamal tarekat. Katanya Hujatul Islam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ngomong gini nih, al-wajibu ala diwajibu ala syariki fi tariqi hakilah an yakuna lahu mursidun amurabiyun yadulluhu ala syawabi wa yudhabi anhu manakibul akhlaqi wa yu'alimuhul akhlaqil hamidata. Wajib, hal yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang salik, orang yang belajar tarekat di jalan kebenaran. Tuhan adalah hendak memiliki mursid, hendaklah memiliki mursid atau murabi, nggak bisa sendiri, yang akan menunjukkannya ke jalan yang benar, menghilangkan akhlak tercela dan mengajari akhlak terpuji. Ini kitabnya Kalasha fil Tasawuf halaman 18. Itu wajib ada guru mursyid dalam jalan Tuhan ini. Kitabnya Kalasha fil Tasawuf halaman 18. Jadi setelah persaudaraan komunitas terbangun, amaliyah pengamal tarekat selanjutnya adalah mujahadah diri. Tadi kan disebut. Artinya olah batin, olah rasa, diolah tuh batin kita, dan salik mencurahkan seluruh tenaga, pikiran dan waktu untuk melawan hawa nafsu diri dulu, hasrat batin yang tercela, dengan cara mengerjakan perintah Allah menjauhi larangannya. Itu secara syariat. Karenanya Allah berfirman, baca Al-Ankabut ayat 9. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha
Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jangan dipenggal jihad itu ke perang. Jihad melawan hawa nafsu, serius, musahadah di jalan tarekat, itu juga jihad. Ya. Jihad sekarang mau perang sama siapa? Nggak ada yang musuh kok. Ya. Betul. Perangnya sama gajul pikir yang salah, gagal nalar. Beresin orang-orang yang kayak gitu. Buat gatal. Kalau muslim iya, masuk pula ke muslim diterima pula lagi. Aneh bin aja ya. Enggak. Marah-marah dong ya. Enggak ya.